Bapak SD 3 Tanjung Amang beserta Dewan Guru, staf TU, Pak Satpam semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kita ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ya. Kita sebenarnya sudah berjalan seperti sholat duha, berbaris rapi depan kelas, itu termasuk budaya positif, membaca juz amma, berdoa sebelum belajar. Nah, kita kan sudah ada semua, tinggal kita menguatkan saja. Ini konsep inti budaya positif ya. Di situ ada perubahan paradigma positif, disiplin, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, di sini nih yang perlu kita tekankan yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu lagi. Yanti lagi bervideo. Lagi. Ya, di sini teori kontrol. Kelihatan semua ya, Ibu ya, sini kontrol. Ini kebutuhan realitas kebutuhan manusia itu ada 5. Kebutuhan manusia itu ada 5. Dia butuh kasih sayang, butuh apa? Ada di situ ada. Terus lagi. Ya, di situ. Nah, ini dia. 5 kebutuhan dasar manusia yang selama ini kita cuma tahu kebutuhan manusia itu sandang, pangan, papan ya. Ternyata kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, di sini kita sebagai dewan guru, kita harus bisa memenuhi 5 dasar ini kepada anak-anak didik kita. Lanjut. Nah, ini dia ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Tuh lihat ada hukuman dan penghargaan. Nah, di dalam kelas itu kita harus sebuah keyakinan kelas dengan siswa kita. Ya, keyakinan kelas. Jadi sebelum memulai ajaran baru atau pelajaran di kelas itu, hendaknya kita sebagai wali kelas itu membentuk keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas, tapi nama itu nggak boleh dipakai lagi, dia harus memakai nama keyakinan kelas. Itu dibentuknya itu sesuai dengan itu kesepakatan kita dengan anak-anak ya, kesepakatan kita dengan anak-anak ya. Jadi peraturan itu biarin anak-anak yang membuat sendiri. Ya, peraturannya itu anak-anak yang membuat sendiri. Kalau dia disiplin itu konsekuensinya apa? Mereka yang menentukan kalau mereka melanggar. Ya, jadi kalau kan walaupun mereka ingin melanggar itu kan mereka berpikir, mereka yang sudah buat, mereka yang mau melanggar kan nanti rasa tanggung jawabnya itu kan pasti akan timbul sama mereka. Jadi mulai sekarang diharapkan semua kelas kita memiliki keyakinan kelas. Nah, ini lihat ada konsep disiplin, pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Ya, tawaran ke murid tadi kita tawarkan. Kalau dia melanggar, dia tawarannya apa? Hukumannya mau apa? Bukan hukuman ya. Bukan sanksi, konsekuensi. Kesepakatan tadi ya, keyakinan tadi kesepakatan sama. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Tuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini dia
5 posisi kontrol restitusi. Ya, 5 posisi ini, posisi kita terhadap anak. Tuh, penghukum. Kita kan sering ya, anak, nak pungut sampah. Kita itu namanya menghukum itu termasuk menghukum. Pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Di situ ada kolomnya. Coba ya. Nih lihat. Nah, penghukum sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ya, udah jelas itu bentuk hukuman. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Pernah ya kalau anak-anak terlambat, kok kamu terlambat nak? Kata dia pasti dia jawabnya rumahnya jauh atau bangun kesiangan. Nah, dia termasuk ke pemantau. Kalau kita nanya apa, pertanyaannya sama seperti itu gitu. Kamu kok datangnya terlambat? Gitu kan? Dia termasuk pemantau. Tapi kalau kita langsung datang lambat, kamu terlambat, langsung turun kita cari sampah atau kemana gitu, itu termasuk kita termasuk penghukum. Terus teman, nih ayo yang tertib buat guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu kita sebagai teman. Tapi kalau kita sebagai teman, kadang anak-anak itu jadi tergantung sama kita. Dia tidak mandiri. Terus ada pembuat rasa bersalah. Beberapa